nggak boleh. Apalagi cuma badan kamu yang goyang kayak gini. Nah ini gini. Satu. Makanya harus ada tutupnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ini ada tutupnya misalnya ya. Nah, ini salah kan? Posisinya nggak benar. Soalnya nggak ada tutupnya ya. Ada tutupnya gini kan? Pasti tumpah ya. Nah, gini. Ya. Aku dengar belubuk-belubuk. Jadi kalau ditanya sama Kamu main gabus-gabusan sinyaan. kalau saya tanya bagaimana cara mengaduknya atau mengocoknya, nah, seperti itu. Jangan diputar gitu. Ya. Nah ini neraca penggunaannya seperti yang sudah saya tunjukkan barusan. Jadi kalian geserkan dulu. Kalau neracanya nggak benar, tapi seharusnya neracanya benar ya. Kalau neracanya benar, ini berarti ada di nol semua nanti semua ini, ya. Yang 100 gram, yang puluhan, yang satuan, yang 0, sekian gram. Itu harusnya di nol, ya. Karena ini tidak di nol, lihat. Ini kan naik. Ya, jadi tidak di nol berarti. Nah, karena itu tadi saya akali dengan menggunakan alasnya nanti yang di nol. Berapa alasnya? Nah, itu kita hitung. Nanti pada saat penambahannya kita hitung lagi plus jumlah jatnya mau diambil berapa. Nah, langsung dihitung dulu di kertas ya. Jangan gini, anggus mana itu segitu gitu. Nah, hitung dulu kalau kalian nggak pintar matematika. Ya. Insya Allah. Nah, ini neraca, ini alas, tapi hanya untuk wadah ya. Nah, kalau misalnya bukan wadah, kita kasih lagi alas yang lain, ya seperti yang saya lakukan tadi. Tadi penggunaannya seperti itu. Kemudian ada neraca digital, ini neraca digital ini itu langsung hanya karena itu yang pakai baterai itu sebetulnya bisa diukur langsung ya. Digital dan neraca. Saya minta nanti di yang ini yang indikator bahan ya kan kali Boleh dari dekat Mbak. Tabung itu kan namanya tabung apa yang kecil-kecil kan? Reaksi. Itu yang kita bilang itu tahu. Kemudian ini colong ya. Colong ini gelas kimia. Oh, itu gelas kimia. Ini spatula tadi sudah kita pakai. Yang ini tadi labu takar atau labu ukur. Kemudian ini tutupnya lengkap. Kalau bawa labu takar itu harus lengkap dengan tutupnya. Kemudian ini kasa, alas kasa bukan kaca. Kasa. Kemudian ini kaki 3. Ini lampu spiritus. Spiritus itu isinya. Kalau ininya lampu spiritus. Biasanya atau pembakar spiritus. Biasanya ini sapu-sap ini ya. Kemudian ada lumpang, ya, lumpang, alu atau mortal dan alu, ya, mortal. Kemudian ini ada pendingin, ya. Pendingin ini digunakan kalau kita menampung pada proses destilasi, ya. Jadi ditampung. Nah ini nggak sesuai kan, ya. Ditampung seperti ini nanti yang menghubungnya itu harus benar-benar rapat. Kenapa? Kalau tidak rapat berarti akan ada gas yang keluar. Apalagi kalau kita mau mengukur gas yang keluar berapa jumlahnya, kemudian nanti ditampung kemudian dipadatkan ya dengan variasi yang lain. Nah itu berarti harus tepat. Nah karena itu dihubungkannya itu harus benar-benar rapat. Di sini juga ditutup. Nah, ini labu destilasinya. Ini ada cirinya. Kalau kalian lihat di setiap labu destilasi itu pasti ada pipa keluarnya ya. Karena ini untuk menampung gasnya. Nah, kemudian ditampung ini.
Nah, sebetulnya Alat pendingin. ini adalah produk yang tidak bagus. Kenapa? Bisa kamu bayangkan kalau misalnya di sini tekanannya tinggi, gas yang keluar, ini pasti langsung keluar lagi, masih gas bentuknya, karena dia tidak tertampung dulu. Jadi seharusnya di dalamnya yang berputar spiral. Kalau yang spiral itu berarti dia kena pendingin gitu ya. Lama-lama lambat gitu kan. Di tengah-tengah ini mungkin lambat si gasnya. Nah, setelah proses pendinginan berarti terkondensasi. Nanti keluarnya sudah bentuknya cair gitu. Kalau ini kan bisa langsung pergi. Masuk gasnya kali itu lompat gitu ya. Apalagi kalau tekanan di sini tinggi karena misalnya si titik didihnya tinggi. Kalau titik didihnya tinggi dengan udara dia langsung cepat keluar lagi gitu ya. Nah, proses pengisian pendinginnya itu dari bawah, nggak dari atas. Kalau dari atas kan blower langsung kan ke sini keluar lagi. Ini di tengahnya ada pipa kecil ya, ada pipa kecil Itu bolong-bolong. ya. Ini pipa kecil kan di dalam atas. Nah, karena yang pipa luarnya, pipa ini itu diisi air, diisi air pendingin. Jadi air itu masuknya dari bawah, ke sini ngisi kan jadi ke atas. Ya, kalau diisinya dari atas kan langsung keluar lagi. Ya, jadi gitu ya. Jadi dari bawah pengisiannya, gitu ya. Nah, nanti kalau dia sudah mendinginkan gas, terkondensasi gasnya keluarnya sudah cair bentuknya ya, seperti itu. Jadi ini pendingin ya. Kalau yang spiral bentuknya itu pendingin lighting namanya. Kalau ini abal-abal. Nah, kemudian ini labu destilasi. Labu destilasi itu bentuknya bulat bawahnya ya. Jadi kalau kita panaskan prosesnya, itu jangan pakai ini. Kalau pakai ini dia nggak mau diam atau nah, pakai yang ini, pakai segitiga porselen. Ini segitiga porselen. Porselen. Segitiga porselen. Porselen. Nah, ini ya. Nah, kalau gini kan dia diem ya. Karena si itunya terikat, si dasarnya terikat gitu ya. Ini labu dasar bulat atau labu destilasi. Kalau labu dasar bulat biasanya ini nggak ada ininya, nggak ada batang gasnya. Nah, ini biasanya harus ada tutupnya dan harus rapat nantinya pakai vaselin ya. Ya. Ini sudah, ini batang, ini masih spatula. Spatula itu banyak macamnya ya. Ini dari kaca. Ya, kalau yang dari kaca ini biasanya untuk pengaduk asam, yang jenis asam ya, pengaduk jenis asam. Misalnya kalau kita mau melarutkan asam salisilat, nah si ininya pengaduknya ini, atau misalnya asam asetat atau asam HCl, H2SO4 juga bisa. Nah, kita menggunakan batang pengaduknya yang ini. Tapi kalau basah kita menggunakan yang ini. Yang logam ya, yang logam. Kemudian ada lagi yang tanduk. Ada lagi yang tanduk. Itu biasanya untuk materi-materi organik kita menggunakan yang tanduk. Kemudian ada yang plastik juga. Plastik, tanduk, logam, kaca ya, itu macam-macamnya dari spatula. Namanya tetap spatula ya. Kemudian ini ada cawan penguap. Nah, itu kamu tau ngelakuin ibunya nu ngajar nak. Ibu mah cerdas. Kan ngelel cerdas mau gitu. Bohong. Nah, kalau cawan penguap ini tipis. Cawan penguap ya, kalau cawan penguap. Kalau ini martil atau lumpang. Nah, kalau lumpang itu tebal. Pernah saya lihat ada anak kemarin yang menggunakan proses penguapan pakai ilnya bungkus. Kalau ini nggak tahan dengan panas. Ini tahan dengan panas. Ini nggak tahan dengan alu. Bungkus kayak. Nah, ini pasangannya. Nah, ini beda. Ini cawan penguap. Kita menggunakan. Saya pernah menunjukkan penggunaannya ya. Karena ini bekas yang di kelas yang di kelas ya, saat
memisahkan CuSO4 dengan airnya. Nah ini biasanya bisa sampai putih kayak abu gosok ya. Iya. Nah, kalau dikasih air lagi jadi biru lagi, tapi birunya udah beda. Nah itu non tadi cawan menguap, kemudian ini pipa U ya. Kita juga sudah menggunakannya pada elektrolisis ya. Saya juga sudah pernah perlihatkannya. Nah pipa U ini ada yang bertangkai, ya ada yang pakai pipa. Jadi kalau kita mau menampung karena hasilnya berupa gas, itu biasanya bertangkai. Kalau kita mau membuktikan gas yang keluar itu apa, biasanya ada pereaksinya. Jadi yang ditampungnya itu dihubungkan dengan pereaksinya supaya ditetapkan atau supaya dibuktikan gas apa yang muncul. Kan hasil dari Nah ini pipa elektrolisis atau pipa U. Kemudian tadi ini udah ya? Udah Bu, Ya. pipet Ini pipet, macam-macam pipet. Ini pipet tetes, ini pipet gondok. Ya. Ada lagi ini pipet volumetri. Nah ini ya, pipet volumetri. dipanjang. Pipet volumetri ini harusnya ada pumpnya, ada pompanya. Nah kayak gini memang, tapi gede gitu. Nah ini ditutupkan ke sini, terus dipijit untuk narik air larutannya. Nah kalau tidak ada pumpnya, itu bisa pakai mulut. Jadi KDW Katalim. sisanya ini. Ini gula kan ya? Iya. Bukan nasi. Ini mulutnya dicuci dulu. Isi Ya. ada sisa makanan. Dilap terus disedot gitu. Karena kalau misalnya ini langsung, ini tingginya yang masuk hanya setinggi larutan itu. Lihat kiranya. Tuh, cuma setinggi ini. Saya nggak berani nih, bisikin kamar ya kena COVID. Ini ya. Jadi kalau misalnya mau, biasanya ini digunakan pada botol-botol reagent atau botol-botol reaksi yang tinggi. Misalnya tingginya segini, kita mau ngambil berapa mili, karena si larutannya bisa diisi tinggi gitu kan. Nah itu baru bisa pakai. Ya. Terus kalau ditarik Jadi tidak harus selalu Kayak nyedot, disedot, tapi ditahan. Kayak kamu mau nyedot minuman. bisa. Nah ini pipet volumetri ya, pipet volumetri. Nah kalau pipet gondok ini mah nggak bisa, nggak disedot gitu. Kenapa? Karena di tengahnya bunting ini. Apa gendut? Ya. Gondok ya, gondok. Makanya namanya Siga gondokan. kalau ini harus disedot. Kita vlog ibu lagi nyuci. Halo Hapsa. Halo. Halo. Nge-zoom loh ini. Kemarin karena ngambil kerjanya, nyobain juga. Jadi siswanya yang melakukan, tapi sayanya nggak pernah menunjukkan bagaimana cara dan penggunaan. Kalau kelas ini karena sudah tersedia, jadi tinggal ini. Caranya gini, lihat. Kamu harus tahu dulu batasnya di mana. Tadi batasnya bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Ya. Soalnya ayah ya Bu. Baju teh ningali ke pas kumpulna jadot mana kan. bayangin lagi nyurut basah. Kabablasan katuluy. Lihat caranya. Saya udah lama nih nggak pakai nggak pernah pakai pipet dulu.
Lihat, justru ke area sininya dia cepet turun aja gitu namanya. Iya, Bu. Langsung tutup ke atas. Kurangnya. Kalau di area sininya mah apa ngisinya kan lama ya, karena di bagian gendutnya. Siapa yang mau nyoba? Hai. Cobain, Bu. Ngambil lagi aja. Ada nggak pipet dulu? Cangkel. Atau di belakang? Support tangan aku. Tadi udah nyoba aja. Sini masih kan? Gak kelihatan. Kan ini agak tinggi. Nah ini ya. Lihat dia naik dulu. Nah saat naik itu jangan diangkat dari permukaan larutan. Ya, turunkan sedikit. Apa? Kalau kebanyakan. Oh ya guys, kalau kebanyakan itu dibuang dikit-dikit ya guys. Nah, hep. Nah gitu. Baru dipindahkan. Masukkan sini. Ini cara masukannya bikin 135 derajat. Nah, hitung. 2 malam jumpa lalu. Nah, udah. Biar netes semua. Menghitungnya setelah titik terakhir di sini supaya tetesannya semua masuk. Ya. Kayaknya Gitu ya, guys. Tungguin jangan tua gapat malam jumpa lalu jangan kayak gitu. Ya. Nah, sekarang sudah sekian ya. Udah masuk. Kita tambah airnya. Nah, tadi kan zatnya ya, zat yang lebih pekatnya. Sekarang tambah airnya. Ya. Nanti upload di drive. Seperti tadi. Aku Tambahkan. kalau ini gak bisa download. Bisa pakai ini sambil membilas. Tadi kan dari satu sisi ya, nggak ke semua dia melebar. Jadi di area yang satu sisinya aja. Nggak kelihatan sih. Ditambahin air ya guys itu teh. Sambil dibilas. Nah, Gitu ya. Terus dilanjut pakai pipetnya. Nah, tadi kan udah tahu lah. ya kayak tadi ya guys, ditambah pipet biar pas gitu. Jadi, Nah, tek 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 tek. lagi seperti tadi. Di bawah garisnya ya guys, yang lengkung. Bagus bagus. Kalau kamu gampang pegel kakinya, jangan terlalu lama jongkoknya. Jadi dari atas dulu. Jadi kalau sudah mendekati batas baru kamu jongkok, ya. Jangan botol yang mengalah, kamu yang mengalah ya. Mm-mm. Mereka kirimnya di grup kelas. Iya, tapi di drive dulu. Atau mau upload YouTube? YouTube gue. Ada yang namanya lab belajar. Ya, Tapi dia seperti biasa pakai pagi gitu ya. Apalagi alat yang mau diperlukan. itu Oh iya tadi botol semprot sudah ya. Ini Sudah. botol semprot. Ini isinya harusnya aquadis, tidak boleh oleh air biasa. Aquadis kilasa, air yang didestilasi. Kemudian ini Erlenmeyer, ini ada kauman. Elmeyer. Ada. Elmeyer. Erlenmeyer itu. Erlenmeyer. Labu kan? Nih, mana? Labu Erlenmeyer.
gitu ya guys, labu Erlenmeyer. Ada Ini yang seperti ini. Kemudian pensil, Vincent. pensil dan pinset. Ini ada yang bersih di dalam. Ini kemudian termometer. Wah, termometernya gitu ya guys. Termometer. Kok mirip? Gelas ukur itu macam-macam ya. Oh, itu ada yang besarnya di belakang. Ini gelas ukur. Yang Nah, apa sih bedanya kalau kita menggunakan ini banyak alat ukur kan tadi ya? Ada gelas kimia juga bisa digunakan untuk mengukur, tapi kasar. Ya, ini sangat tidak dianjurkan untuk proses pengukuran. Tapi kalau kita misalnya mau membuat jumlah yang banyak atau lebih banyak dari ukuran ini, kamu boleh menggunakan ini sebagai wadah transisinya saja. Ya, nanti masukkan kayak tadi saat kita membuat ya. Ada gelas kimia ini juga bisa digunakan untuk pengukur. Kemudian ada gelas ukur, ini banyak macam ukurannya. kayak tabung gitu ya guys. Makin kecil ukurannya itu berarti makin teliti. Kalau makin besar ukurannya karena nanti si permukaannya makin lebar, ya kan? Kalau misalnya makin besar, misalnya yang sebesar ini, si mulutnya berarti sebesar ini. Kemungkinan kesalahannya mungkin bisa sampai 1 ml. Ya, tapi kalau makin kecil seperti ini, itu makin kecil juga kesalahan pengukuran. Terus ada tadi pipet gondok, ya bisa pipet gondok. Kalau pipet gondok hanya untuk satu ukuran. Misalnya yang 10 mili, ada yang 5 mili, ada yang 2,5 mili, misalnya seperti itu ya. Nah, ini lebih tepat. Kenapa? Karena permukaannya sangat kecil. Nanti permukaan larutannya atau zatnya itu sangat kecil. Jadi hanya segini. Ya, ini kalau diukur diameternya kurang dari 1 cm. Ya, mungkin setengah cm dalamnya. Ya. Kemudian ada ini. Tadi pipet volumetri ya, pipet volumetri yang menggunakannya pakai pompa atau pakai mulut bisa. Ya. Bedanya kalau ini dengan ini, kalau ini hanya pakai mulut, nggak bisa pakai pompa. Ya. Karena kalau pakai pompa saat misalnya sampai di sini keluar lagi semuanya, Kalau ini bisa pakai pompa. Ya. Nah, kemudian ini buret ini ada skalanya, ini nolnya di atas, 50-nya di bawah, tapi ada yang Buret. Ininya mulainya dari bawah, jadi batasannya nanti di bawah. Mana guys? Ya. Nah, kalau buret ini Nih, buret. untuk proses Nomor 6. filtrasi, ya. Nah, ini yang lengkap. Nah, Itu yang buret ini panjang. dipasangnya tidak temennya suruh pegang gini enggak, ya kayak ini. Itu Pakai statif dan klem. Ini Statif. statif dan klem. nih guys. Ini statifnya yang berdiri dan 16 ini sama klemnya. 17. Nah, klemnya yang Lemnya yang warna merah. digunakan Ya. klem ya. Klaim tuh gini. Lain klem. Klaim. Tuh capi. Iya. Dikit. Ini ya. Kalau maaf guys. Skalanya ke muka kita. Jangan ke orang lain, nanti kamu kukurin. Ya, skalanya ke muka kita gitu ya. Ke muka saya di sini. Nah, kalau misalnya nolnya dari atas itu lebih mudah menghitungnya. Misalnya pas turun sampai Kamu 7 ada berarti 7. capcut. Terus nanti dari 7 ke Nanti 21 misalnya. Nanti tinggal dikurangkan 21 dikurangi 7. Ya. Berarti 14 ya yang masuknya gitu. Nah, mudah ya. Ini biasanya ini setelannya dengan ini. Ya. Dengan Erlenmeyer. Kenapa dengan Erlenmeyer bukan dengan ini? Nah, ini tidak efektif. Pada proses filtrasi, ini setelannya dengan ini. Ini hanya untuk membuat larutan bakunya, ya. Ini Labu Erlenmeyer. kalau misalnya susah,
Nah, kita ini motor ini, maka kita lihat ini sekarang. Gitu ya. Ya. Air gula. Ini dalam keadaan tertutup. Ya, pikir air isi dari ini. Apa nih? Oke, corong. Atas corongnya Kalau kamu dimasukin pendek dari pakai atas. bangku atau ininya diturunkan ke bawah isi dari ya. Kalau kamu tingginya cukup ya sudah. Nah, dari atas gitu dimasukin, diukur dulu, nanti udah diukur itu dilepas masuk. Harus sampai 6 ya. Kelebihan bisa ya sampai di batas. Tuh guys, kalau kelebihan dikurangin dulu di gelas kimia yang tadi. Nah, gitu dibuang sedikit-sedikit. Nah, sampai pas. Ya. Nah, Udah. Nah, ini nanti misalnya ini di nol kan? Kalau misalnya ini itu biasanya kalau nyoba ini si zatnya harus tepat, harus apa? Karena nanti yang dipantau, yang dimonitor adalah si warna kan. Misalnya gini, di bawahnya HCl. Nah, di HCl-nya saya kasih ditetesi penoptalen. Pada saat NaOH turun, itu kan dari tidak berwarna sampai berwarna pink. Nah, itu kan harus tepat. Jadi NaOH-nya harus benar, kemudian HCl-nya juga harus benar. Kalau misalnya NaOH-nya saya kasih yang pekat banget gitu ya, pekat, sementara si HCl-nya misalnya terlalu encer, nanti pas turun cuma 0,0 berapa mili, udah langsung merah. Nah, kan jadi harus benar ya. Gitu ya. Seperti itu. Ini penggunaan buret, klem, statif, dan Labu. layer pada proses titrasi. ini buat titrasi. Bukan klien. Klem. Klem. Nah, ini ya. Udah sambil berjalan sambil lihat dulu. Ini ada bentuk yang lain. Ini statif yang bisa bongkar pasangnya beberapa bagian. Jadi ini ada statifnya ini. Kemudian ini ada boss headnya. Boss head. Nomor 18, boss head. Ini boss headnya. Kepala. Itu Headnya kepala. yang bentuknya gitu. Namanya bos head. Iya, pasangnya. Ininya harus menghadap ke atas. Ya. Ininya menghadap ke atas. Ya. Supaya tidak menggejlik. Nah, ini disimpannya kan jadi di atas. Nah, gini kan? Ya, gitu. Ini pasangnya. Di atas. Ya. Jadi pemasangan bonsai ini benar-benar harus kuat pemasangannya karena nanti beban yang dipakai di sini bisa jadi berat gitu ya. Nah, ini biasanya
kita gunakan misalnya pada saat proses elektrolisis gitu ya. Ini saya ada kabel di sana soalnya untuk supaya dilihat kalian gitu. Nah ini penjepitnya itu dari gabus. Jadi jangan terlalu keras karena kalau terlalu keras ini menjepitnya ini bisa pecah ya si pipa U-nya atau pakai biasanya digunakan untuk pegangan ini juga supaya diem. Kalau tidak ada segitiga porselen biasanya ini dipakai dengan ini. Nah, supaya diem itu dijepit dengan Bos head. bukan bosetnya dengan klem. Ini klem, ini boset. Bosetnya untuk menghubungkan klem dengan statik. Ya. Bentar. Sudah. Tinggal mana ya? Oh ini belum ya. Nah kalau yang kayak gini tahu ya. Ini sikat tabung. Sikat tabung. Ya, ini untuk bersikat tabung reaksi. Dan kalau misalnya kamu nggak ada